Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang sedang menonton, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian kita pagi hari ini secara khusus merenungkan tentang arti hidup dekat dengan salib. Saya minta nanti ada yang memindahkan salib ini di sini supaya saya bisa. Ya, saudara-saudara, saya pernah diajak encounter atau retreat perjumpaan dengan salib. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu pendeta Jack Hayne dari Australia mengajak saya dengan 22 pemimpin dari berbagai negara, kami pergi ke sebuah tempat retreat dan di sana kami diajak untuk berdiri di depan salib dan saya masih ingat sekali saya memegang mahkota duri ini. Saya memegang mahkota duri dan paku dan menghadap ke salib dan diminta untuk coba bayangkan ketika kamu memandang salib apa yang terjadi di dalam dirimu. Nah saudara-saudara, ternyata hari itu menjadi hari titik balik dalam kehidupan saya. Waktu saya mulai memahami apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Buat saya, hari itu saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Mengalami salib. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk pagi hari ini, mari dekat dengan salib. Mari kita memahami salib. Mari kita mengalami salib. Apa artinya mengalami salib? Bayangkan kalau dirimu sendiri yang disalib. Apa yang terjadi dengan dirimu kalau engkau disalib? Kalau saudara tidak berani mengalami sendiri, berdirilah dekat dengan salib untuk memahami apa yang Yesus lakukan. Yohanes 19 ayat 25. Saudara yang ada Alkitab, baca Yohanes pasal 19 ayat 25, 26 dan 27. Saudara sudah menemukan? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi ada 3 Maria yang berdiri di dekat salib. Saudara-saudara, saya bertanya-tanya, kenapa yang ditulis oleh Yohanes, dekat dengan salib Yesus berdiri ibunya, mana Petrus? Mana Matius, mana Filipus, mana Bartolomeus, mana mereka semua yang beberapa jam sebelumnya mengatakan, Guru, kalau semua yang lain meninggalkan engkau, saya Simon Petrus akan menyertai engkau sampai mati. Tapi pada saat Yesus disalibkan dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, wanita-wanita. Hanya 1 muridnya yang ada di situ mendampingi ibunya, yaitu Yohanes. Yang lain menjauh, yang lain ketakutan. Yang lain tidak berani berdiri dekat salib. Ini memprihatinkan sekali saudara-saudara. Injil Yohanes sengaja menuliskan ini karena ada makna khusus. Berdiri dekat salib. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya pada pagi hari ini berdiri dekat salib. Apa yang terjadi ketika Anda berdiri dekat salib? Anda menyaksikan dengan mata kepala Anda sendiri bagaimana Yesus menderita. Anda menyaksikan bagaimana Yesus dipaku, bagaimana dia lambungnya ditusuk, bagaimana dia kehausan, bagaimana dia mengalami penyiksaan yang luar biasa berjam-jam. Dan saudara-saudara, saya mau mengajak Anda semuanya untuk mendengar beberapa kata ini. Dan hanya saudara yang dekat dengan salib yang bisa mendengar kata-kata ini. Yang jauh dari salib, saudara sulit untuk mendengarkan. Maksudnya apa? Dengan mendengarkan, saudara memahami maknanya sekaligus.
saudara akan menerapkan kebenaran yang saudara tangkap dari pengalaman salib sebagai sebuah tanggung jawab yang harus saudara lakukan dalam hidup. Yang pertama, ada 7 perkataan Yesus dan setiap perkataan mengandung makna dan mengandung tanggung jawab bagi kita semuanya. Yang pertama, Lukas 23 ayat 34. Saya yakin Maria dan 4 orang yang lain, Maria dengan Yohanes dan beberapa ibu yang dekat dengan salib itu mendengarkan kalimat ini. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh saudara-saudara, sementara Yesus mengucapkan itu, kemungkinan kalau Petrus mendengar bahwa Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah, Petrus mungkin akan lebih cepat bertobat. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia menyangkali Tuhan, dia menjauh dari salib. Kalau Yudas Iskariot mendengar kalimat ini, ya Bapa ampunilah, mungkin dia tidak akan gantung diri. Karena dia mau menyesali dan bertobat. Karena apa? Tuhan mengampuni segala kejahatan dan kesalahan kita. Saudara-saudara, saya mau mengatakan ini kepada Anda semuanya. Di salib, seluruh dosa dunia diampuni oleh Tuhan. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Di salib semua dosa-dosa saudara, dosa yang dulu pernah Anda lakukan, dosa yang sedang Anda lakukan, dosa yang akan Anda lakukan, dibereskan di kayu salib. Salib adalah tempat pengampunan. Jadi kalau Anda dekat dengan salib, saudara harusnya merasakan pengampunan. Dan tidak ada lagi rasa bersalah yang bersarang di dalam hati saudara. Siapa yang sampai hari ini suka dikejar-kejar rasa bersalah? Saudara-saudara yang kadang-kadang, aduh saya bersalah ya. Kenapa dulu saya melakukan sesuatu yang bobrok ya kan? Dan setiap kali saya melihat anak hasil daripada hubungan gelap itu, saya merasa bersalah. Tuhan bisa mengampuni. Saudara-saudara mungkin saudara pernah melakukan kejahatan dan setiap kali lewat tempat di mana Anda melakukan kejahatan, muncul kembali rasa bersalah. Tuhan bisa mengampuni. Mungkin saudara pernah mencuri atau melakukan sesuatu, kemudian setiap kali Anda ingat wajah orang itu yang Anda curi HP-nya, Anda rasa bersalah. Saya kasih kabar baik. Kalau Allah mengampuni, dengar, semua harus mengucapkan ini. When he forgive, he forget. Coba bisa mengucapkan enggak? When he forgive, he forget. Ketika Allah mengampuni, dia melupakan. Sejauh timur dari barat, dia membuang dosa saudara. Kesukaan Anda adalah kadang-kadang Anda mancing masa lalu. Sudah jelas-jelas waktu engkau minta ampun, sudah diampuni. Kenapa diingat-ingat lagi? Ya kan? Apalagi kalau saudara setiap kali marah, saudara selalu mengingat, Dulu kamu pernah melakukan ini kepada saya kan? Berapa kali kamu selingkuh? Dulu. Tuhan sudah mengampuni. Tuhan sudah memaafkan. Maka tanggung jawab saudara setelah Anda menerima pengampunan dari kayu salib, tolong hiduplah dalam pengampunan. Jadilah pribadi yang mudah mengampuni. Tengok teman saudara, saudara yang nonton sendiri ngomong seperti ini. Jadilah pribadi yang mudah mengampuni. Saya kok kurang yakin dengan ucapan saudara. Tolong tengok teman saudara sambil sedikit yakin begitu. Jadilah pribadi yang mudah mengampuni. Amin. Ini resiko kalau Anda dekat dengan salib. Maka setiap kali Anda mengingat salib, dengar baik-baik. Tolong bercermin, masihkah ada kepahitan? Masihkah ada geram? Masihkah ada dendam? Masihkah ada rasa bersalah? Kalau masih ada, mohon maaf.
Kalau selama ini saudara pergi ke gereja, melayani, baca Alkitab, ikut doa, apalagi pemuritan, tapi masih hidup dalam dendam dan kepahitan, saya harus mengatakan Anda sedang melecehkan kuasa salib. Karena apa? Yesus mengatakan, kalau pengampunan yang diberikan kepada kita ini cuma-cuma. Dan kalau engkau diampuni dengan cuma-cuma, maka berikanlah pengampunan kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada Anda semuanya, ini penting sekali bahwa kalau Anda tidak berani dan tidak bersedia mengampuni saudaramu, mohon maaf, Anda sulit akan mendapatkan pengampunan. Karena di dalam doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kesediaan Anda untuk mengampuni akan menentukan pengampunan yang Anda terima dari Tuhan. Maka istri-istri, ampunilah suamimu. Amin. Istri-istri, ampunilah suamimu. Semua suami bilang haleluya. Semua suami bilang haleluya. Semua istri bilang puji Tuhan. Berani mengampuni? Amin. Sekarang suami-suami, ampunilah istrimu. Anak-anak, ampunilah orang tuamu. Orang tua, ampunilah anak-anakmu. Saudara-saudara, di dalam salib ada kuasa pengampunan. Mungkin saudara mengatakan, Pak, Bapak bisa ngomong. Tapi kalau Bapak ngalami kayak saya ditinggal selingkuh 3 kali. Bagaimana saya bisa mengampuni, Pak? Saya sudah ambil pisau ini. Kalau sampai dia tidak bertobat, saya potong. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau Yesus sudah memberikan pengampunan, maka kita dituntut untuk hidup di dalam pengampunan. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Jika Anda diberkati, kirimkan kesaksian Anda ke Radio Dian Mandiri, Jalan Intan LC2, Gang 4, Nomor 1, Denpasar, Bali. Kunjungi website kami di pauluswiratno.com, Facebook Paulus Wiratno. Hubungi kami di 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Sekali lagi 0811 3901 144 dan 0811 3901 140. Anda juga bisa mendengarkan program Making Life Better ini melalui handphone Anda. Download aplikasinya di Play Store atau App Store. Sahabat, mari dukung program Making Life Better ini melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, rekening BCA 6690300525 atas nama Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.